Selamat pagi semuanya. Hari ini mari kita buka Kisah Rasul pasal yang 11 mulai ayat 19. Kisah Rasul pasal 11 mulai ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya saat ini Engkau bekerja di tengah-tengah kami, Engkau selalu ada di antara kami, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, dan kami percaya tangan-Mu selalu menyertai kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa-masa sekarang ini ada hal-hal yang akan Engkau lakukan dengan luar biasa, di mana fakta yang terjadi dalam hidup kami tiba-tiba ditelan begitu saja karena ada kekuatan firman, ada kuasa firman yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, level kami akan terus naik dan naik terus, dan kami percaya Tuhan selalu ada level baru dalam kehidupan kami, dan kami percaya melalui hidup kami akan ada perubahan di dalam kota, akan ada perubahan di dalam bangsa. Kami percaya Tuhan Engkau memakai kami Tuhan, sehingga Tuhan perubahan yang baik itu datang dalam kehidupan bangsa dan negara kami, terjadi di dalam kota kami. Kami percaya ada perubahan yang besar karena Engkau sendiri yang akan bekerja Tuhan, dan Engkau sendiri yang mencurahkan roh pertobatan di tengah-tengah kami, sehingga kami semua yang ada di bangsa ini, kami semua adalah orang-orang yang Engkau utus Tuhan untuk Engkau bekerja melalui kami, sehingga bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang mempermuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, ini waktunya Engkau bekerja di tengah-tengah kami, sehingga fakta yang ada itu tidak membuat kami turun, tetapi justru membuat kami semakin naik, membuat kami semakin mencapai agenda yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Karena setiap kali terjadi sesuatu yang tidak baik, justru disitulah kemuliaan-Mu dinyatakan. Dan ada sesuatu yang lebih besar lagi yang akan Engkau nyatakan melalui kami, di dalam kami. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang telah Engkau tetapkan itulah yang akan terjadi. Segala sesuatu yang Engkau tentukan itulah yang akan terjadi. Karena Engkau adalah Tuhan di atas segalanya. Engkau adalah yang menciptakan waktu. Engkau yang menciptakan segalanya. Itu sebabnya kami percaya waktu yang ada dalam kehidupan kami telah Engkau atur sedemikian rupa, sehingga waktu-waktu Engkau ada di dalam kami. Dan kami, biar Engkau memberikan kami kemampuan seperti suku Isakar yang bisa melihat waktumu dengan tepat, yang bisa melihat waktumu dengan akurat, sehingga kami berada di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat juga. Tuhan, Engkau yang terus bekerja. Kami percaya sama seperti Engkau bekerja di dalam gereja mula-mula, begitulah Engkau akan bekerja dalam kehidupan kami. Tangan-Mu menyertai kami, sehingga setiap kali kami melakukan segala sesuatu, Engkau sertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat, sehingga banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Engkau. Dan kami juga percaya Tuhan, pada saat ini justru Engkau bekerja melebihi
apa yang kau lakukan pada saat gereja mula-mula bangkit. Dan pada saat kami bangkit, Engkau bekerja dengan mujizat-mujizat yang baru. Kami percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang supranatural itu terjadi di dalam kami dan melalui hidup kami. Kami percaya keberadaan kami di tempat ini bukan terjadi secara kebetulan. Kami lahir di keluarga kami bukan terjadi secara kebetulan. Kami menjadi warga dari kota ini. Kami menjadi warga dari bangsa ini bukan terjadi secara kebetulan, karena Engkau mau memakai kami untuk mengubahkan kota-kota dan mempengaruhi masa depan bangsa. Kami percaya ini waktunya Engkau bekerja di dalam kami dan melalui kami Tuhan, sehingga suasana sorga, atmosfer sorga itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kami dan melalui hidup kami. Kami percaya saat-saat ini kerajaan sorga datang dalam hidup kami. Seperti firman-Mu yang berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Segala sesuatu yang ada di sorga sekarang sedang menginvasi bumi. Kami percaya ini waktunya segala sesuatu yang ada di sorga menginvasi bumi. Malaikat-malaikat sedang menginvasi bumi. Kuasa Tuhan sedang menginvasi bumi sehingga terjadi perubahan besar-besaran di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan kota dan bangsa kami. Kami percaya ini waktunya Engkau bekerja Tuhan. Ini waktunya Engkau mengangkat kami naik Tuhan. Tidak ada lagi turun. Kami mematahkan segala kuasa yang tidak berkenan untuk tidak bekerja. Ya, tidak bekerja lagi. Kami mematahkan segala kuasa itu sehingga tidak bekerja lagi di dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan kota dan bangsa kami. Karena kami percaya ini waktunya Tuhan dipermuliakan. Indonesia akan mempermuliakan Tuhan. Indonesia akan menjadi negara yang makmur. Indonesia akan menjadi negara yang maju. Kami percaya mata uang Indonesia akan terus naik, akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Ini waktunya Tuhan bekerja secara supranatural. Hal-hal yang mustahil, yang sepertinya tidak mungkin, tetapi itu yang terjadi atas bangsa kami, itu yang terjadi atas kota kami. Kami percaya ini waktunya Tuhan bekerja di dalam kami dan melalui kami. Kami menjadi tanda dan alamat sehingga orang-orang bisa mengerti dan mengenal Tuhan dengan lebih lagi karena mereka melihat ada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk tangan-Mu yang senantiasa bekerja melalui kami Tuhan. Untuk kuasa-Mu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Untuk Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami. Roh Kristus yang ada pada kami. Kami percaya Tuhan semua itu Engkau berikan kepada kami menjadi resources yang luar biasa dalam kehidupan kami sehingga kami bisa menyelesaikan segala tugas yang Kau berikan kepada kami. Agenda sorga itu kami bisa wujudkan di muka bumi ini. Kami percaya ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, tetapi karena Roh-Mu yang ada di dalam kami. Engkau bekerja terus dalam kehidupan kami, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dan tidak ada lagi saat ini kami menetapkan, tidak ada lagi kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami, karena kami percaya sekarang waktunya Tuhan bekerja melalui kami. Ada kuasa yang begitu besar sedang bekerja dan saya percaya saat ini Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan sedang bekerja seperti gelombang, kuasanya seperti gelombang sedang datang dalam kehidupan kita. Maka bersiaplah engkau orang-orang benar, karena saya percaya inilah yang akan terjadi ketika kau membuka hati, engkau membuka pikiranmu, engkau membuka rohmu untuk Tuhan. Maka segala sesuatu yang berasal dari sorga mulai terjadi dalam kehidupanmu. Tiba-tiba saja orang yang sakit disembuhkan, tiba-tiba yang berkekurangan menjadi berkelimpahan. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan sedang bekerja biar terjadi hal-hal yang luar biasa. Tiba-tiba ada orang-orang yang tadinya sulit untuk berubah sekarang berubah. Karena Tuhan sendiri yang bisa mengubahkan orang dan kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Saya percaya inilah yang Tuhan akan lakukan di dalam hidupmu sekalian. Melalui hidupmu, Tuhan akan bekerja di dalam keluargamu. Melalui hidupmu, Tuhan akan bekerja di lingkunganmu. Melalui hidupmu, Tuhan akan bekerja di dalam kota dan bangsamu. Saya percaya Tuhan sedang bekerja dengan kekuatannya yang besar. Saya merasakan ada kekuatan yang sangat besar yang berasal dari sorga datang menginvasi bumi. Karena ini sudah waktunya Kairos Tuhan yang sudah lama orang-orang benar menantikan. Sekarang sudah tiba waktunya. Bangkitlah,
menjadi utusan Tuhan yang benar-benar mengikuti blueprint sorga. Karena waktunya sudah tiba, orang-orang benar bangkit. Dan waktunya sudah tiba, anak-anak, para anak dibangkitkan. Roh seorang anak dibangkitkan. Yesus sudah lahir dan sekarang kelahirannya sangat-sangat nyata dalam kehidupan kita sekalian. Roh seorang anak akan dibangkitkan. Dan orang-orang yang sudah menjadi anak dibangkitkan lebih naik lagi menjadi anak penghiburan. Oh, saya percaya ini waktunya. Orang-orang yang belum menjadi anak sekarang beralih menjadi anak, mengambil keputusan menjadi seorang anak. Karena roh seorang anak sedang dicurahkan oleh Tuhan. Supaya agenda Tuhan lebih cepat lagi diselesaikan di muka bumi ini. Akan terjadi akselerasi yang luar biasa. Akan terjadi akselerasi yang besar-besaran. Ada percepatan ilahi yang begitu cepat. Bahkan dalam satu hari bisa terjadi beberapa hal. Beberapa hal yang ajaib terjadi hanya dalam satu hari. Karena ketika begitu Yusuf diminta keluar dari tahanan, dalam hari yang sama dia menghadap seorang raja, Firaun. Dia menghadap seorang raja dan pada hari yang sama dia bisa berbicara kepada raja dan raja mendengarkannya. Dan pada hari yang sama dia menerima mandat untuk menjadi penguasa di negeri Mesir, negeri di mana kewarganegaraan Yusuf itu sebenarnya kelas bawah. Tetapi di negeri Mesir, saat itu negeri Mesir adalah negeri yang menjadi pusat dari segalanya. Tetapi Yusuf diminta menjadi penguasa. Yusuf tidak mengajukan diri, tapi diminta menjadi penguasa di Mesir, di negeri yang bukan menjadi kewarganegaraannya. Firaun minta Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dan pada hari yang sama, Yusuf memiliki kuasa itu. Karena cincin meterai Firaun diberikan kepada Yusuf. Dan saat itu juga Yusuf mulai memiliki kuasa dan wewenang. Dan pada hari yang sama Yusuf dilantik. Tidak tunggu hari esoknya, tidak tunggu bulan esoknya. Tapi pada hari yang sama Yusuf dilantik. Dan setelah dilantik pada hari yang sama, Yusuf sudah duduk di tahtanya. Yusuf sudah duduk di singgasananya. Inilah yang akan terjadi dalam kehidupan orang-orang benarnya. Pada hari yang sama, dalam satu hari, Tuhan bisa mengerjakan beberapa hal yang ilahi, yang supranatural di dalam hidupmu. Yang selama ini engkau sering merasa ini mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini waktunya kuasa Tuhan dinyatakan dengan jelas dan dengan sangat-sangat nyata. Tuhan sedang bekerja dan izinkan dia bekerja di dalammu dan melalui hidupmu. Karena kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada satu kuasa pun di alam semesta ini yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan, yang bisa menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Saya percaya ini waktunya hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural itu mulai terjadi. Oh, firman Tuhan katakan hanya dalam satu hari suatu bangsa bisa dilahirkan. Dalam satu hari itu sangat berpengaruh. Jangan pernah berkata, oh hari-hariku kenapa seperti ini, hari-hariku tidak baik. Dalam satu hari Tuhan bisa mengubahkan segalanya. Dalam satu hari Tuhan bisa mengubahkan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sedang bekerja. Hanya engkau cukup memastikan engkau berjalan di dalam jalan Allah, engkau berjalan di jalan Tuhan, maka Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ini waktunya Tuhan, Engkau terus bekerja dalam kami. Kami percaya apa yang terjadi di dalam gereja mula-mula akan terjadi dalam hidup kami. Kuasa yang Engkau berikan pada gereja mula-mula akan terjadi dalam hidup kami. Mujizat-mujizat yang Engkau berikan
dalam gereja mula-mula akan terjadi dalam hidup kami. Dan kami tahu ini. Bahkan untuk sekarang ini, gereja sekarang ini melebihi gereja mula-mula. Karena Engkau sudah berfirman dan kami percaya semua yang Engkau firmankan pasti terjadi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah kita yang tidak pernah berubah. Kalau dahulu dia membuat mujizat, sekarang dia akan membuat mujizat, bahkan mujizat yang baru. Yang saudara belum pernah baca di Alkitab, tetapi sekarang bisa terjadi. Tuhan sedang bekerja dan buka hatimu. Saya percaya hari ini, kalau kau membuka hatimu, hal-hal yang dahsyat akan terjadi di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Nah, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, ini keadaannya secara fakta tidak mengenakan. Secara fakta, gereja mula-mula yang sudah bangkit dan jemaatnya begitu banyak. Dan tiap hari ada tanda-tanda heran dan ajaib terjadi melalui para rasul. Itu tanda-tanda heran terjadi. Banyak mujizat-mujizat. Orang yang lumpuh bisa berjalan, bisa melompat. Luar biasa. Terjadi dengan luar biasa. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang. Ya, Petrus begitu diurapi. Sehingga Ananias dan Safira yang berdusta, berbohong kepada Petrus. Itu berurusan dengan Tuhan. Karena pada saat itu Ananias mati pada saat itu juga. Safira yang ikut mendukung kebohongan suaminya mati pada saat itu juga. Hari-hari seperti itu, ini menunjukkan bahwa para rasul itu adalah utusan Tuhan. Dan hari-hari sekarang saya percaya para bapa sudah dibangkitkan Tuhan. Para bapa akan menjadi utusan Tuhan. Dan orang-orang yang berhadapan dengan para bapa ini, orang-orang yang berhadapan dengan bapa rohani yang diangkat oleh Tuhan, yang dibangkitkan oleh Tuhan, akan berurusan sendiri dengan Tuhan. Ya. Itu sebabnya para anak rohani dengar ini. Ketika engkau memposisikan diri sebagai seorang anak rohani, maka kuasa sebagai seorang anak, hak waris sebagai seorang anak, itu dicurahkan pada engkau ketika engkau menjadi seorang anak. Karena yang perlu saudara ketahui, warisan tidak pernah turun kepada orang lain. Warisan selalu turun kepada anak. Warisan selalu diberikan kepada anak. Tidak ada. Ya, tidak ada diberikan kepada orang lain. Ya, di dalam hukum warisan jatuhnya ke anak. Ya, dan seorang bapak pasti mau memberikan warisan kepada anak. Nah, mungkin saudara berpikir, tapi ada tuh orang memberikan warisan kepada orang lain karena anaknya mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, saya percaya ketika roh seorang anak dicurahkan dari sorga, maka saudara yang menjadi anak akan menjadi anak-anak yang bisa membanggakan para bapa, yang bisa membanggakan bapak rohanimu, sehingga warisan tidak diberikan kepada orang lain, tetapi warisan diberikan kepadamu. Dengar saudara, waktu Elisa mengikuti Elia, Elisa bukan satu-satunya murid Elia. Elisa bukan satu-satunya anak rohani Elia. Karena masih ada 50 nabi ya di kota Betel, 50 nabi di kota Yeriko. Itu ada nabi-nabi yang lain. Mereka menjadi anak. Tetapi yang menerima warisan dari Elia adalah Elisa. Kenapa? Elisa memposisikan dirinya sebagai anak. Seorang anak mengikuti kemanapun bapaknya pergi. Bagaimana bapaknya melangkah, seorang anak mengikuti. Elisa mengikuti sehingga apa yang dilakukan Elia dilakukan juga oleh Elisa. Nah, semua nabi yang mengikuti Elia tidak bisa melakukan seperti Elia. Hanya Elisa. Kenapa Elisa bisa melakukannya? Karena dia selalu dekat dengan Elia dan dia terhubung dengan dekat. Punya hubungan yang dekat. Dia mengikuti dari dekat, bukan dari jauh. Ketika kita mengikuti Bapa dari dekat, maka kita bisa melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan Bapa seperti apa. Dan tidak perlu engkau minta supaya terjadi yang sama seperti engkau. Tidak perlu engkau minta. Maka Tuhan sendiri yang akan mencurahkan semua karunia, semua anugerah yang diberikan kepada Bapa, diberikan juga kepada anak. Haleluya. Haleluya.
Di dalam pasal yang kita baca, pasal 11, dari ayat 19 ini, kita melihat para murid jadi tersebar. Secara fakta, ini kok gereja sedang bangkit. Mujizat banyak terjadi. Kebangunan rohani setiap hari. Luar biasa. Secara keuangan mereka tidak kekurangan. Secara kuasa mereka berkelimpahan. Tapi tiba-tiba ada satu titik. Ada penganiayaan. Dan Saulus hadir di situ. Saulus hadir di situ. Dalam pasal 8 Saulus hadir. Dan terjadi penganiayaan. Itu sebabnya para murid tidak ada di Yerusalem saja. Para murid tersebar. Kecuali para rasul ada di Yerusalem. Tapi sebagian besar para murid tersebar. Ada yang ke Yudea, ada yang ke Samaria. Dan kita melihat di dalam pasal yang ke-11 ini. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Tapi perhatikan apa yang Tuhan lakukan. Makanya sebagai seorang bapa, kita harus tahu isi hati Tuhan. Pada saat itu, kepala gereja mula-mula adalah Petrus. Petrus tidak mau meninggalkan Yerusalem. Saudara perhatikan, buat Petrus, Yesus mati hanya untuk orang Yahudi. Tetapi jelas, Tuhan berkata, bahwa Yesus dilahirkan. Yesus mati bangkit. Yesus menebus dosa seluruh dunia. Bukan hanya orang Yahudi saja. Bukan hanya di Yerusalem saja. Tetapi seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk seluruh dunia. Bukan hanya untuk Yerusalem. Bukan hanya untuk orang Yahudi. Itu sebabnya harus ada sesuatu yang terjadi. Supaya di luar Yerusalem. Orang mendengarkan Injil. Makanya terjadi penganiayaan. Dengar saudara. Penganiayaan yang terjadi sepertinya ini fakta yang tidak mengenakan. Jangan bertanya kenapa. Tetapi kita harus tahu isi hati Tuhan. Kita harus tahu kehendak Tuhan. Para murid, mereka tahu isi hati Tuhan. Walaupun mereka bertanya-tanya, mereka tersebar. Mereka harus tersebar. Tetapi ini yang mereka lakukan. Karena mereka sudah berdoa. Waktu Petrus dan Yohanes ditangkap dan kembali kepada para murid semuanya. Mereka sudah berdoa, Tuhan berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Bukan minta supaya stop orang-orang yang menganiaya kami. Stop orang-orang yang menangkap kami. Tetapi mereka berdoa, berikan kami keberanian. Dan itu yang mereka lakukan. Sesuai dengan doa mereka, itu yang mereka lakukan. Perhatikan saudara, apa yang engkau doakan, imanmu harus bekerja sesuai dengan apa yang engkau doakan. Dan apa yang engkau lakukan harus sesuai dengan apa yang engkau doakan. Karena kalau engkau berdoa, aku percaya, aku hidup dalam kelimpahan. Imanmu harus mengatakan bahwa engkau akan hidup dalam kelimpahan. Tindakanmu harus menyatakan bahwa engkau orang yang hidup dalam kelimpahan. Bukan berarti engkau jadi boros. Karena orang yang hidup dalam kelimpahan Kristus tidak pernah punya nilai-nilai yang di luar kerajaan sorga. Boros bukan bagian dari nilai kerajaan sorga. Tetapi memberi itu baru nilai kerajaan sorga. Ya, jadi kita tahu. Nah ketika para murid tersebar. Ada yang ke Yudea, ke Samaria. Akhirnya sampai juga ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Nah kalau kita perhatikan di dalam pasal yang keempat. Ayat 36, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Jadi ya seorang Lewi dari Siprus. Kita mesti tahu Barnabas tidak mempertahankan kesukuannya untuk menjadi seorang pemimpin. Dia suku Lewi.
Ya. Dan Tuhan sangat menghargai ini. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang tidak memegang kuat-kuat kepemilikannya. Suku Lewi adalah miliknya, tetapi dia tidak memegang kuat-kuat. Harusnya suku Lewi yang menerima semua persembahan. Tetapi untuk Barnabas, dia tidak melakukan itu. Dia justru menjual ladangnya, dia berikan kepada para rasul. Nah, sekarang pada saat para murid tersebar, Injil semakin banyak diberitakan, semakin meluas diberitakan ke berbagai tempat. Dan yang tersebarnya sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Ya. Jadi waktu mereka tersebar, karena ada penganiayaan, mereka pergi. Tapi waktu mereka pergi, mereka bukan bersembunyi, tapi mereka memberitakan Injil. Lalu, akan tetapi, ayat yang ke-20, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ada beberapa orang Siprus bukan hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada orang Yunani. Tujuan Tuhan mulai tercapai. Karena bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Ingat, Injil bukan milik satu orang. Injil milik semua orang. Semua orang yang mau memiliki Injil akan menerimanya. Semua orang yang mau menerima Yesus akan menjadi anak Allah. Jadi ini bukan milik satu orang. Tetapi ini milik semua. Bagi yang percaya kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Ya. Jadi orang-orang Siprus dan orang-orang Kirene yang tiba di Antioquia, kan di Yerusalem, kalau saudara baca waktu pencurahan roh, mereka itu dari berbagai negara, dari berbagai bangsa, tapi mereka adalah orang Yahudi, mereka kembali ke Yerusalem pada hari Pentakosta. Nah sekarang dari mereka itu ada yang dari Siprus. Nah waktu terjadi penganiayaan, mereka juga ikut keluar dari Yerusalem, tapi mereka memberitakan Injil. Dan karena mereka dari Siprus, mungkin mereka lebih, karena sudah ada di luar, mereka lebih mau memberitakan Injil kepada orang yang bukan Yahudi. Mereka memberitakan Injil kepada orang Yunani. Dan mereka memberitakan Injil, isinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi mereka memberitakan Injil, bukan kesaksian tentang diri mereka. Mereka memberikan kesaksian tentang Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi jangan cari-cari kesaksian orang yang luar biasa. Cari kesaksian Yesus adalah Tuhan. Para murid memberitakan Yesus adalah Tuhan. Lalu ayat 21, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Haleluya. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan orang-orang benarnya. Tangan Tuhan akan menyertai kita, orang-orang benarnya. Dan, kata dan, ada sesuatu yang terjadi yang tadinya belum terjadi. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Ini ayat 21 setelah ayat 20. Artinya ada orang-orang Yunani yang menjadi percaya juga kepada Tuhan. Bukan hanya orang Yahudi. Tetapi orang Yunani juga percaya kepada Tuhan. Ayat 22, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Haleluya. Kenapa Barnabas yang diutus? Ini kan jadi pertanyaan. Kan banyak murid yang lain. Yang bersama-sama dengan Stefanus kan ada. Yang 7 orang yang dipilih itu, salah satunya Stefanus, kan berarti masih ada 6 orang. Tapi kenapa yang dipilih Barnabas untuk ke Antioquia? Karena kalau saudara perhatikan ayat-ayatnya, yang memberitakan Injil adalah mereka murid-murid yang berasal dari Siprus dan Kirene. Nah kita tahu Barnabas itu suku Lewi dari Siprus. Karena yang memberitakan Injil adalah orang-orang Siprus, Barnabas diutus ke Antioquia. Jadi waktu Barnabas datang, ini tidak menimbulkan syak.
Pas dilihat, oh ini sama-sama orang Siprus. Dan waktu Barnabas sampai ke sana, lihat ayat selanjutnya apa yang terjadi. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi waktu Barnabas datang, kebangunan rohani yang sudah terjadi di Antioquia untuk orang-orang Yunani ini, itu kegerakannya menjadi bertambah besar. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ada yang bertobat lagi. Ketika terjadi kebangunan rohani, ya kalau kita perhatikan waktu Samaria terjadi kebangunan rohani, yang diutus itu bukan rasul, tetapi rasul, yaitu Petrus dan Yohanes yang diutus ke situ. Barnabas diutus ke Antioquia. Artinya apa? Para rasul percaya Barnabas sudah punya roh yang sama, punya kapasitas yang sama, sehingga kalau Barnabas diutus, maka kegerakan di sana akan menjadi lebih luar biasa lagi. Kebangunan rohani akan menjadi lebih luar biasa lagi. Ya, jadi Barnabas memiliki kapasitas roh yang sama dengan para rasul, sehingga bisa diutus. Ketika diutus, ya sesuai dengan yang diharapkan. Sejumlah orang, artinya bukan satu, bukan dua. Kalau sejumlah itu bisa 20, bisa 100, bisa 1000, pokoknya sejumlah. Kenapa dikatakan sejumlah? Karena tidak bisa dihitung. Kalau cuma 3 orang bisa dihitung, 3 orang. Itu gampang. Tapi kalau sejumlah artinya tidak bisa dihitung. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Maksudnya apa? Mereka percaya kepada Yesus. Mereka menjadi murid juga. Lalu setelah itu, ayat 25, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Kenapa Barnabas bawa Saulus? Ini luar biasanya Barnabas. Saulus terima mandat dari Tuhan. Dia akan dipakai Tuhan. Waktu Tuhan bicara kepada Ananias, Saulus akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, tetapi dia akan mengalami penderitaan yang berat karena nama Yesus. Ini bukan balas dendam, tetapi ini adalah penderitaan yang memang diberikan kepada Saulus atau Paulus, dan Paulus bisa menerimanya. Karena kalau Tuhan berikan itu artinya Paulus bisa menerimanya. Nah, Barnabas menangkap itu, bahwa Saulus akan memberitakan Injil bukan di Yerusalem tapi keluar. Dia akan menjadi alat bagi Tuhan. Barnabas menangkap ini, itu sebabnya dia pergi ke Tarsus, dia cari Saulus. Karena secara ilmu, Saulus itu lebih pintar dari Barnabas. Saulus ini orang yang luar biasa, dia tahu semua. Ya. Nah, untuk menghadapi orang-orang Yunani yang suka pakai otak, Barnabas ambil Saulus, orang yang pintar. Ayo dah, lu mau debat-debat dah tuh sama Saulus. Ya. Dibawa Saulus, dibawa ke Antioquia. Lalu, perhatikan ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Jadi hanya 1 tahun Barnabas dan Saulus mengajar banyak orang. Lalu lihat perubahannya. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen itu bukan dari Yerusalem. Justru di Antioquia. Antioquia itu siapa yang mulai? Barnabas. Ya, Barnabas yang diutus. Ini bukan karena Saulus, tapi karena Barnabas. Saulus itu diambil atau dipinjam oleh Barnabas untuk ikut mengajar dia. Tetapi yang di situ, yang sedang menjadi peran utamanya adalah Barnabas. Di Antioquia, pertama kali disebut Kristen. Orang percaya disebut Kristen. Kristen
artinya little Christ. Kristus kecil. Kenapa disebut Kristus kecil? Karena orang-orang mulai melihat, ini para murid mulai melakukan segala sesuatu sama seperti Yesus waktu hidup. Makanya disebut Kristus kecil, little Christ. Bukan karenanya badannya lebih kecil, bukan. Ini bukan soal ukuran, tetapi ini menggambarkan bahwa ini sama seperti Kristus. Nah, waktu dikatakan little Christ, artinya apa? Waktu mereka memberitakan Injil, banyak orang bertobat. Dan saya percaya, ketika Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, tangan Tuhan menyertai kita, maka kata Kristen itu bukan sebagai kata saja. Bukan hanya kata saja. Tetapi itu benar-benar menjadi little Christ. Menjadi Kristus kecil yang bisa benar-benar menyatakan Kristus. Menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi biar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kita dan melalui kita. Saya percaya ini waktunya Tuhan akan terus bekerja. Ada perubahan yang baru, ada level yang baru yang kita akan naik. Kita terus naik dan terus naik. Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita. Izinkan dia bekerja di tengah-tengah kita. Dan biar melalui kita Tuhan bekerja menyatakan kuasanya. Ada perubahan-perubahan yang besar. Saudara perhatikan di dalam satu waktu Barnabas ke Antiokhia. Mulai Barnabas disertai oleh Tuhan. Sejumlah orang menjadi berbalik dan percaya kepada Tuhan. Tuhan ada di sana. Sekarang mereka bisa melihat Tuhan bukan hanya ada di Yerusalem. Tuhan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi di Antiokhia Tuhan juga bekerja. Di bangsa-bangsa Tuhan bekerja. Dan kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang bisa menahannya. Orang-orang Yunani pun yang penuh dengan filsafat, mereka menerima Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Dan akhirnya mereka kembali kepada jalan Tuhan. Mereka berbalik kepada jalan Tuhan. Dalam hari yang sama, Tuhan bekerja. Saya percaya dalam satu waktu Tuhan bisa mengerjakan beberapa hal dalam hidup kita. Dan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka bersiaplah karena akan ada hal-hal yang baru akan terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang ajaib dan supranatural akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita melihat setelah itu ada hal-hal yang baru lagi. Mereka disebut little Christ. Kenapa disebut little Christ? Karena mereka hidup sama seperti Yesus hidup. Pada waktu Yesus hidup, mereka seperti itu. Ketika mereka berjalan, ada orang sakit disembuhkan. Ketika mereka berjalan, ada orang sedang kesusahan, orang kesusahan lepas kesusahannya. Mereka membawa kelepasan, mereka membawa keselamatan bagi orang-orang di situ. Tuhan sedang bekerja dan saya percaya orang-orang benarnya saat ini Tuhan sedang bekerja untuk menaikkan engkau ke level yang baru. Sehingga ada perubahan demi perubahan di dalam satu waktu. Ya, di kota Antiokhia belum pernah ada pemuritan atau pengajaran untuk orang-orang di sana. Tetapi waktu Barnabas ada di situ, selama 1 tahun mereka mau diajar. Mereka menjadi punya hati yang lembut. Mereka mau dibentuk. Mereka mau diubahkan. Dan mulai ada perubahan-perubahan. Antiokhia yang belum pernah mendengar Injil mulai bisa merasakan ada kekuatan Injil. Dengar saudara, ada kekuatan firman. Ketika firman kerajaan diberitakan, ada kekuatan firman. Oh, ini baru dilihat, ada tanda-tanda heran karena tangan Tuhan bekerja. Ketika tangan Tuhan bekerja, tangan-tangan yang lain harus tersingkir. Karena kalau tangan Tuhan yang bekerja, artinya Tuhan sendiri akan mengerjakannya. Dan kita hanyalah perantaranya. Kita hanyalah utusannya. Dia mau menyatakan kuasanya. Biar Tuhan sendiri yang bekerja di antara kita.
Haleluya, haleluya. Ini waktunya. Ketika kita bisa melihat bahwa Tuhan ada di antara kita, maka tangan Tuhan akan bekerja. Kalau engkau percaya kepada firman, maka kekuatan firman akan terjadi dalam hidupmu. Karena firman Tuhan katakan, Injil adalah kekuatan Allah. Firman itu kekuatan Allah. Kalau engkau diisi oleh firman kerajaan, maka engkau memiliki kekuatan Allah. Bukan kekuatan secara manusiawi lagi, tetapi kekuatan secara ilahi. Engkau merasakan kekuatan yang luar biasa. Di mana Tuhan bekerja di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Ada dasar-dasar untuk seorang anak penghiburan hidup. Yang paling mendasar adalah firman menjadi kekuatan. Itu sebabnya kenapa mereka bisa memberitakan Injil. Karena mereka sudah hidup di dalam firman. Mereka sudah hidup di dalam Injil kerajaan. Sehingga mereka tidak perlu tunggu dulu. Saya perlu persiapan. Di Antiokhia terjadi kebangunan rohani. Barnabas diutus. Barnabas tidak bilang, sebentar saya persiapan dulu. Saya mesti buka Alkitab dulu. Nanti saya mau sampaikan apa. Tidak ada seperti itu. Mereka sudah hidup di dalam firman. Dan firman itu hidup di dalam mereka. Sehingga ketika ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga, yang membutuhkan orang, maka Barnabas sudah siap. Dia tidak perlu minta waktu, tunggu. Kalau undang saya, jangan saat ini juga. Undang saya minimal sebulan dong. Saya perlu persiapan, saya perlu berdoa. Barnabas tidak perlu begitu. Karena setiap hari dia sudah berdoa. Setiap waktu dia sudah berhubungan sama Tuhan. Jadi ketika dia ke Antiokhia, tidak ada masalah. Materi apa yang harus disampaikan. Hari ini apa yang harus disampaikan. Tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena Barnabas tahu ada Roh Kudus. Yang menuntun perkataannya. Yang menuntun apa yang harus dilakukannya. Dan saya percaya. Ketika dia ingat kepada Saulus, Roh Kudus yang menuntun dia untuk ingat kepada Saulus dan memanggil Saulus, membawa Saulus ke Antiokhia. Sehingga Barnabas pelayanannya menjadi tidak terlalu berat. Tapi perhatikan saudara, Barnabas selalu siap sedia. Kapanpun waktunya dia selalu siap sedia. Karena firman menjadi dasar hidupnya. Dan hidupnya selalu didasari atas firman Tuhan. Itu sebabnya saudara kalau hidup dari firman. Kalau saudara berendam di dalam firman. Ketika Tuhan mau saudara berbuat sesuatu untuknya. Engkau tidak akan kesulitan. Engkau akan selalu siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya engkau akan selalu siap sedia. Kalau dikatakan apakah waktu untuk Barnabas itu waktu yang baik? Belum tentu. Karena itu terjadi setelah penganiayaan. Dan dengar saudara. Saulus mungkin yang menjadi kepala dari yang menganiaya orang-orang percaya pada saat itu. Tetapi bagi siapa yang tidak bisa kita sentuh, Tuhan sendiri yang berurusan. Pasal 8 Saulus muncul. Menjadi orang yang begitu berapi-api. Untuk menyeret orang-orang percaya. Ya, untuk menganiaya orang-orang percaya. Ya begitu berapi-api. Pasal 8. Dia membawa surat kuasa. Untuk menghancurkan orang-orang percaya. Tetapi dengar. Pada saat gereja tidak bisa menghadapi Saulus. Tuhan sebagai kepala gereja. Yang menghadapi Saulus. Pasal 8 Saulus boleh berapi-api. Untuk menganiaya orang Kristen. Tapi pasal 9. Sebelum dia menganiaya orang Kristen kembali. Tuhan bekerja. Dia bertobat di sana. Pasal 9 dia bertobat. Dan di pasal 9 itu juga. Dia mulai memberitakan Injil. Saudara lihat dalam satu waktu. Tuhan bekerja.
Dan saya percaya dalam satu waktu Tuhan akan bekerja dalam kehidupan orang-orang benarnya. Tuhan akan bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah bekerja, artinya akan ada mujizat baru. Bukan hanya satu mujizat. Mujizat pertama sudah terjadi, yaitu orang-orang berbalik kepada jalan Tuhan. Mujizat kedua terjadi. Mereka mau mendengarkan firman Tuhan selama 1 tahun. Mereka diajar. Jadi ini bukan hanya memberitakan Injil saja, tetapi mereka diberikan nilai-nilai kehidupan. Dasar-dasar firman diberitahu. Mereka jadi mengalami pengenalan akan Tuhan. Dan mereka makin mengenal Tuhan, mereka makin mengenal Tuhan. Lalu setelah mereka mengenal Tuhan, mereka bergabung dengan murid-murid di situ. Dan ada level yang baru. Mereka menjadi little Christ. Mereka menjadi sama seperti Kristus. Artinya sama seperti Yesus. Diurapi oleh Bapa di sorga. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah para murid saat itu. Dan saat itu dimotori oleh Barnabas. Mereka hidup di dalam Kristus. Dan mereka sama seperti waktu Yesus hidup. Barnabas diurapi dengan luar biasa. Perkataannya diurapi. Setiap yang dikatakan itu terjadi. Diurapi. Apa yang dikatakan oleh Barnabas, apa yang dikatakan oleh Saulus mulai terjadi. Apa yang dikatakan oleh para murid-murid yang sudah percaya terjadi. Dan Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka sampai orang-orang yang belum percaya mengakui bahwa mereka sama seperti Kristus. Mereka pernah mendengar tentang Kristus dan mereka tahu siapa Kristus. Mereka mulai melihat, Kristus yang sama sekarang ada. Itu sebabnya ketika kita menjadi orang percaya, kita tidak membawa nama kita lagi. Kita tidak membawa diri kita lagi. Tetapi kita membawa nama Yesus. Kita membawa kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu sebabnya jangan pernah percaya lagi kalau engkau tidak memiliki kekuatan apa-apa. Engkau tidak memiliki kuasa apa-apa. Karena Tuhan sudah mencurahkan kuasa itu. Kalau engkau memiliki firman, maka firman akan memberikan engkau menjadi punya kekuatan Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Firman adalah kekuatan Allah. Kalau engkau punya firman, engkau punya kekuatan Allah. Bukan kekuatan manusia saja, tetapi kekuatan Allah. Sehingga engkau bisa menaklukkan segala musuh yang ada di hadapanmu. Engkau bisa menaklukkan segala fakta yang ada di hadapanmu. Sehingga firman yang engkau perkatakan, firman yang engkau terima, itu yang menjadi kenyataan. Fakta dihancurkan dan firman digenapi. Haleluya. Angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih karena engkau telah bekerja di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu terus Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang benar-Mu, sebagai alat di dalam tangan-Mu. Biar kami benar-benar melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Biar engkau bekerja di tengah-tengah kami dan nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya ada level yang baru yang akan kami masuki. Ya, kami percaya gereja akan memasuki level yang baru, era yang baru, dan itu berasal dari Engkau. Engkau yang bekerja Tuhan di dalam kami dan melalui kami. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.